Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2506. Akhirnya, setelah menunggu sekitar 1 jam atau lebih, Cosmic Divine Stripe muncul. Di depannya, dinding batu hitam abu-abu halus tiba-tiba turun, dan di dinding batu ada berbagai garis rumit yang terukir. Setiap garis terasa seperti mengandung kehendak yang tak terbatas. Ketika semua orang melihat garis dewa kosmik, mereka segera melihat garis itu tanpa berkedip, karena itu hanya akan muncul sebentar, dan kesempatan tidak menunggu siapapun. Hal yang sama berlaku untuk Tang Zichen. Sayangnya, 1 menit terlalu singkat dan sepertinya tiba-tiba menghilang. Setelah pola ilahi menghilang, semua orang tidak berbicara dan segera menutup di tempat. Berapa banyak mereka bisa tumbuh tergantung pada langkah ini. Tang Zichen juga sama. Setelah beberapa detik, salah satu wasiat Tang Zichen menumbuhkan 1 kekuatan ilahi, kemudian butuh beberapa detik lagi untuk 9 yang tersisa untuk menumbuhkan masing-masing 1 kekuatan ilahi juga, jadi dalam beberapa detik Tang Zichen menumbuhkan 10 kekuatan ilahi. Tang Zichen, yang awalnya adalah dewa bawah 30 kuda, menjadi dewa bawah 40 kuda dalam beberapa detik. Tapi ini bukanlah akhir. Tentu saja, tidak ada yang merasakan perubahan di Tang Zichen saat ini, dan semua orang masih bekerja sendiri. Tang Zichen menghabiskan 1 menit lagi, dan salah satu surat wasiat menumbuhkan kuda lain. Sama seperti itu, setengah jam kemudian, Tang Zichen telah menumbuhkan 30 kuda kekuatan suci. 50 dewa yang lebih rendah, 1 dewa tengah, dan 10 dewa tengah. Butuh Tang Zichen setengah jam untuk menjadi dewa tengah 10 kuda. Namun, pada saat Tang Zichen ingin melanjutkan, pikirannya sudah kosong dan dia tidak bisa memikirkan apapun, tetapi 1 menit terlalu singkat. Fiuh. Tang Zichen menghela nafas dan membuka matanya. Pada titik ini, semua orang juga akan mengosongkan otak mereka paling lama setengah jam, tidak dapat memikirkan apapun, atau mengonsumsi apa yang baru saja mereka lihat kelelahan. Berapa banyak kekuatan Pegasus yang telah kamu kembangkan? Aku memelihara kuda. Dan kau? Aku memelihara 3 kuda. Wow, 3 kuda itu orang yang sangat kuat. Hehe, itu rata-rata. Di seluruh alun-alun, hampir semua orang membuka mata mereka, dan semua orang bertanya seberapa besar pertumbuhan orang-orang di sekitar mereka. Hampir semua orang telah tumbuh 0. Yang tumbuh 0 menyumbang 80%. Mereka yang mampu menumbuhkan lebih dari 3 kuda, sangat sedikit. Adapun yang menumbuhkan 4 atau 5 kuda, bahkan lebih jarang. Seperti Tang Zichen, yang menumbuhkan 40 kuda, mungkin tidak ada yang mempercayainya. Tentu saja, belum ada yang mengetahui seberapa besar pertumbuhan Tang Zichen. Tang Zichen tidak menonjolkan diri dan tidak mengatakannya. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari kejauhan, "Ayo dan lihat, seseorang di sini telah menumbuhkan 8 kuda kekuatan suci." Apa? 8 tenaga kuda. Bagaimana mungkin? Siapa itu? Ya Tuhan, 8 kuda, apakah ini akan memecahkan rekor kosmik? Cepat pergi dan sembahlah. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua tampak kaget dan terjepit di sana. Awalnya, orang-orang di samping Tang Zichen ingin berkomunikasi dengan Tang Zichen, tetapi mereka juga langsung tertarik ke sana. Bagaimanapun, 8 kuda adalah rekor tertinggi dalam sejarah. Tang Zichen tertawa tanpa kata, 8 kuda, dan juga berani mengatakannya dengan keras. Pada perubahan itu, semua orang berdesak-desakan, dan satu-satunya orang yang mereka lihat adalah laki-laki. Pria itu terlihat agak sombong. Astaga, ini adalah cucu dari Moonlight God Emperor, Moon Xingjian. Moon Xingjian, dia dulunya seorang jenius yang dikenal luas, tapi aku tidak pernah menyangka kali ini, dia akhirnya membuktikan potensinya dengan fakta.
Aku khawatir, mereka yang ingin menikah dengan penjara Mun Zeng kali ini akan melewati ambang pintu. Tahanan Munjung itu, menghadap tatapan memuja semua orang, tidak berbicara, tatapannya sedikit terangkat tetapi harga dirinya saat ini, di mata semua orang, terhormat karena, dia layak dibanggakan. Di tengah kerumunan, saudara laki-laki Nona Ah Luo Ah Yin sibuk berkata, "Ah Luo, cepatlah naik dan berkenalan dengan tahanan besar bulan Ah." "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan?" "Kakak, seperti yang kamu lihat, tahanan Munjung telah memecahkan rekor alam semesta Ah. Setelah tanda alam semesta, dia mampu menumbuhkan 8 kuda kekuatan dewa, yang berarti dia pasti kuat di masa depan Ah. Jika kamu jangan mengambil inisiatif untuk melakukannya, kamu akan menyesal pergi. Tapi aku, untuk menemukan dalam 1 juta. Benar saja, saat Ah Luo ragu-ragu, beberapa wanita telah mendorong mereka ke tahanan besar bulan, dan tidak ada dari mereka yang berpenampilan buruk. "Tahanan besar, aku Ti Siang, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu, bisakah aku mengenalmu?" "Halo tahanan Jung, aku adalah cucu perempuan Suan Kaisar Dewa Labu, God Jin, bolehkah aku memelukmu sebagai tanda kekagumanku padamu?" Sekelompok wanita, semuanya melemparkan diri ke tawanan bulan. Tidak jauh dari situ, kakek Liang Xin juga sibuk mendesak, "Liang Xin, tunggu apa lagi? Naiklah, dengan postur tubuhmu, kamu memiliki keunggulan dibandingkan wanita-wanita itu, cepatlah naik. Selain itu, kamu masih menjaga tubuhmu seperti batu giok sejauh ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki wanita lain, cepatlah." "Kakek, kamu juga mengikuti omong kosong." "Anakmu, apa omong kosong? 8 kekuatan ilahi kuda Ah, apa artinya ini? Jika kamu benar-benar memiliki takdir ini, kita akan kaya di masa depan, dan dengan potensi tahanan Munjung, kamu akan berada di setidaknya 1 dari 10 kaisar dewa besar di masa depan." "Kakek," Liang Xin tertekan. "Ayo, tidakkah kamu lihat, semua wanita dari keturunan kaisar dewa lainnya telah pergi untuk mencari kesempatan. Kamu, di sisi lain, memiliki kesempatan yang tidak dimiliki orang lain. Untungnya, kamu telah menjaga diri Anda aman selama ini, haha." Kakek Liang Xin tersenyum bahagia, dengan ini peluang Liang Xin lebih besar dari yang lain. "Aku," Liang Xin ingin bersiap. "Kenapa kamu masih berdiri di sana?" Dengan masalah yang ada, Liang Xin tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya dan berkata, "Kakek, maaf, saya tidak lagi sejernih es." Apa yang kamu bicarakan omong kosong, apakah kamu orang seperti itu?" "Kakek, tadi malam aku tidak lagi," kata Liang Xin menyeka air matanya. "Bagaimana itu bisa terjadi?" "Kakek, tadi malam Wind Lightning memintaku untuk pergi minum bersamanya, dan sebagai hasilnya, dia melakukan sesuatu padaku, dan aku tidak lagi." Petir angin anjing gila. Kakek Liang Xin sangat marah sehingga dia ingin melompat, dan mulutnya terus mengutuk anjing gila itu, tetapi dia tidak berani pergi ke Tang Zichen karena kekuatan sang tua. Dan pada saat ini, Ah Luo akhirnya mengambil keputusan dan pergi ke penjara Mun Zeng. Dalam hati Ah Luo berkata, "Setelah bertahun-tahun, hampir waktunya bagiku untuk menemukan seorang pria. Tahanan Mun Zeng ini memang tidak buruk, aku harus berjuang untuknya." Ah Luo berjalan menuju tahanan keadilan bulan dan juga sibuk menyapanya, "Halo tahanan keadilan bulan, namaku Ah Luo. Kakekku adalah salah satu dari 10 kaisar dewa besar, bisakah kita mengenal satu sama lain?" Sayangnya, tahanan Munjung itu terlihat sombong dan tidak memperhatikan siapapun. Namun terlepas dari itu, Ah Luo tidak mundur. Seseorang dengan begitu banyak potensi, pasti tidak mudah didapat, dia pasti akan terus merekomendasikan dirinya sendiri. Faktanya, Ah Luo juga memiliki keuntungan yang mungkin tidak dimiliki gadis lain, dan itu untuk menjaga dirinya dijaga sepanjang waktu. Di kejauhan, Tang Zichen tiba-tiba terkejut.
Anehnya melihat Ah Luo mengambil inisiatif untuk menyapa tahanan Munjung, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Ah Luo karena peningkatan 8 tenaga kuda tahanan Munjung melarikan diri untuk bersaing dengan gadis lain untuk mendapatkan seorang pria. Ah Luo, kamu memandang rendah aku, tapi saat ini kamu akan mendekati seseorang yang memiliki potensi jauh lebih sedikit daripada aku. Tang Zichen tidak tahu seperti apa di dalamnya. Pada saat itu, sang tua datang ke arah Tang Zichen. Wind Lightning, apa kabar? Hei, kamu sekarang adalah dewa tengah 10 kuda, apa yang terjadi? Kamu adalah dewa yang lebih rendah 30 kuda sebelumnya. Wajah sang tua berubah. Tang Zichen berkata, benar, aku menumbuhkan 40 kuda kekuatan suci, dari dewa yang lebih rendah menjadi dewa menengah. Apa? Tercengang, sang tua tercengang. Tidak jauh dari sana seorang pria berjalan menuju Tang Zichen, dia sepertinya juga memperhatikan Tang Zichen dan bertanya, Kakak Windy, aku ingat kamu adalah dewa yang lebih rendah sebelumnya, kenapa kamu menjadi dewa tengah sekarang? Sang tua berkata untuk Tang Zichen, dia menumbuhkan 40 kuda kekuatan dewa. Apa? Orang itu juga tercengang. Pada saat ini, tidak jauh, Yue Zhengjian masih terlihat kesepian, dan di belakangnya, kakek Yue Zhengjian dan kerabat lainnya tersenyum padanya, tampaknya sangat bangga padanya. Banyak kaisar dewa, semuanya memberi selamat kepada kakek Mun Zhengjian. Bulan sebagai dewa kaisar, selamat. Bulan sebagai kaisar ilahi, selamat. Hahaha. Bulan itu sebagai dewa kaisar tertawa lebar. Pada saat ini, terdengar teriakan nyaring, seseorang datanglah dengan cepat, seseorang telah menumbuhkan 40 kuda, langsung berubah dari dewa yang lebih rendah menjadi dewa tengah. Teriakan ini menyela orang-orang yang mendekati Yue Ru serta tahanan Munjung. Siapa yang berteriak? 40 kuda, mungkin. Semua orang segera bergumam dan melihat ke arah tempat suara itu berasal. Itu adalah Wind Light Cloud. Banyak orang merasakan ranah Wind Lightning Cloud dan menjadi pucat. Wind Light Cloud cukup terkenal sebelumnya, jadi kebanyakan orang tahu di ranah apa Wind Light Cloud sebelumnya. Apa? Ini benar-benar nyata. Petir angin itu benar-benar tumbuh sebanyak 40 kuda, my god. Cepat sana. Tiba-tiba, semua orang menerkam ke sisi Tang Zichen. Tahanan Munjung, yang awalnya terlihat bangga dan tidak menyadari ketinggian langit, juga terkejut. Suatu saat, dia dikelilingi oleh sekelompok wanita, tetapi saat berikutnya, kelompok wanita itu berbalik. Cepat pergi dan ambil Wind Lightning. Aku tidak percaya Wind Light Cloud telah tumbuh sebanyak 40 kuda, astaga, apakah ini masa depan untuk menjadi kaisar dewa yang pertama? Ayo, petir angin ini, aku akan berjuang untuk itu bahkan jika kepalaku berdarah. Seorang wanita gemuk panjang meraung seperti banteng, saat dia bergegas menuju Tang Zichen, tanah bergetar karena tonasenya. Saat ini, tapi ada satu wanita yang tidak bergegas menuju Tang Zichen, dua tepatnya. Salah satunya adalah Nona Arlo, dan Nona Arlo benar-benar terpana. Bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin, ini tidak mungkin. Dan yang lainnya adalah Liang Xin. Liang Xin juga tercengang. Apakah ini benar? Petir angin dia memiliki begitu banyak potensi. Liang Xin bingung, di kepalanya, beberapa saat yang lalu dia membenci apa yang dilakukan Tang Zichen padanya tadi malam, tapi saat ini, adegan tadi malam tiba-tiba diputar seperti film, angin malam tadi yang terlihat berani, masih jelas di pikirannya. Kakek Liang Xin juga terkejut. Liang Xin, kamu mengatakan petir angin tadi malam, apakah itu dia? Kakek, ini dia. Hahaha. Bagus, Liang Xin, tadi malam Wind Lightning melakukan hal semacam ini padamu, dia harus bertanggung jawab, jika tidak, dia sampah, cepatlah, naik dan buat dia bertanggung jawab.
kata kakek Liang Xin sambil tersenyum. Dia sepertinya lupa bahwa beberapa saat yang lalu, dia menyebut Tang Zichen sebagai anjing gila. Sekelompok besar orang bergegas ke depan Tang Zichen, dan benar saja, menumbuhkan 40 kuda kekuatan ilahi, dan langsung dipromosikan menjadi 10 kuda Dewa Tengah. Angin petir, apa kabar? Kata Kaisar Dewa untuk menyapa Tang Zichen. Tang Zichen tidak seperti tahanan Munjung yang memiliki sedikit kesuksesan dan kemudian mengangkat ekornya ke langit. Pada kenyataannya, Tang Zichen bahkan tidak menganggap dirinya sangat kuat di dalam. Tang Zichen tersenyum sedikit pada Dewa Kaisar itu. Senior itu sopan, saya hanya dewa kelas menengah, Anda adalah Kaisar Dewa, tidak perlu memberi penghormatan seperti itu kepada saya. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Dewa lainnya. Wind Lightning, aku tidak berharap kamu begitu rendah hati, hahaha. Kaisar Dewa yang dihormati oleh Tang Zichen itu sangat bahagia di hatinya. Dibandingkan dengan tahanan Munjung barusan, jaraknya sangat besar. Satu memiliki hidung ke langit, yang lain rendah hati dan sopan, jelas memahami bahwa dia masih hanya dewa kelas menengah. Pada saat ini, sekelompok wanita muncul. Windlight Cloud, aku benar-benar mengagumimu kemarin. Seorang wanita berpenampilan biasa berkata. Tang Zichen diam-diam berkata, bohong sekali. Terima kasih. Namun, Tang Zichen masih tersenyum dengan sopan. Wind Lightning, aku akan memberitahumu secara langsung, aku menyukaimu. Seorang wanita yang terlihat baik-baik saja berkata dengan tergesa-gesa. Wind Lightning, bisakah kita mengenal satu sama lain? Kakekku adalah salah satu dari 20 Kaisar Dewa Oh. Wind Lightning, kamu sangat tampan dan memiliki begitu banyak potensi. Wind Light Cloud, aku harus memilikimu. Jangan ada yang mencuri dariku, petir angin adalah milikku, jika ada yang berani mencuri dari wanita ini, aku pasti akan mengambil kelompoknya. Seorang wanita gemuk mendesis, dia mengandalkan suaranya yang tebal, mengira dia bisa menakuti orang lain. Sayangnya, para wanita lainnya sama sekali tidak terintimidasi olehnya, dan mendengus terus menyapa dan mendekati Tang Zichen, berusaha mati-matian untuk mendekatinya. Namun, saat itulah terjadi sesuatu yang membuat Tang Zichen malu. Karena sekelompok wanita bersandar padanya, Tang Zichen juga tidak terduga. Saat itu, Tang Zichen tiba-tiba merasakan tangan yang lembut meraih celananya dan meraih bolanya. Pada saat yang sama, terdengar teriakan keras, Don jangan ambil, aku sudah mengambil telurnya, angin adalah milikku. Menarik tangan wanita itu karena malu, Tang Zichen dengan sedih berkata, wanita ini, tolong jaga dirimu. Namun, langkah itu masih tidak bisa menghalangi wanita lain. Tang Zichen dikelilingi oleh banyak wanita sekarang, dan dia tidak bisa keluar dari situ. Sang tua dengan ceria cekikikan melihat kecanggungan Tang Zichen dari samping. Pada saat itu, banyak kaisar dewa datang untuk memberi selamat kepada sang tua, terutama mereka yang lebih dekat dengan sang tua. Sang tua, selamat. Sang tua, kami salah kemarin, kamu benar-benar menerima murid yang baik ah. Sang tua tersenyum, ya, dia benar-benar melampaui harapanku. Sang tua semakin merasa bahwa Tang Zichen telah diberikan kepadanya oleh surga. Tidak jauh dari sana, saudara laki-laki Ah Luo Ah Yin mengerutkan dahinya dan memiliki sedikit masalah dengan Tang Zichen kemarin. Jika tidak, dia akan naik untuk menghubungi Tang Zichen. Saat ini Ah Yin melihat adiknya masih tertegun, sibuk berkata, Ah Luo, kenapa kamu masih bodoh? Naik, kalau tidak naik kamu akan direnggut. Aku barusan tahanan Munjung kamu bersedia naik untuk mendekatinya, mengapa awan angin yang lebih kuat kamu tidak pergi? Selain itu awan cahaya angin ini terlihat lebih baik daripada tahanan Munjung yang aku lakukan, tidak tahu seberapa tampan, pergilah dengan cepat.
Ah Luo berjalan menuju Tang Zichen dalam suasana hati yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang membuatnya merasa sangat jijik dengan kesukaan babi yang belum lama ini tiba-tiba menjadi begitu luar biasa. Ah Luo mengumpulkan keberaniannya. Sepertinya dia akan mengingkari janjinya. Janji senior sang tua kepada Tang Zichen akan dipenuhi. Tentu saja, pada saat ini, wanita lain, Liang Xin, juga perlahan berjalan menuju Tang Zichen. Kakek Liang Xin mendesaknya untuk pergi dan berbicara dengan Tang Zichen dan meminta pertanggungjawabannya. Tang Zichen sedang direcoki oleh semua wanita ketika sebuah suara tipis keluar, meskipun tidak keras, jelas Wind Lightning, keinginanmu dapat dikabulkan. Orang yang berbicara tepatnya adalah Ah Luo. Tang Zichen sebenarnya mendengarnya, tapi pura-pura tidak mendengarnya. Tang Zichen tidak akan lupa bahwa baru kemarin Ah Luo bersikukuh bahwa dia tidak mungkin menyukai Tang Zichen. Pada saat ini, suara Ah Luo meningkat beberapa kali dan berteriak, Feng Xiaoyun, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menikah denganku? Sekarang aku berjanji. Teriakan ini membuat wanita lain berhenti berbicara dan menatap Ah Luo. Para wanita lainnya tidak mengetahui cerita orang dalam dan berpikir bahwa untuk merampok Tang Zichen, mereka berpura-pura terjebak lagi, dan mereka semua bersenandung. Ah Luo, kapan awan ringanku mengatakan bahwa dia ingin menikah? Anda. Itu benar, awan cahayaku akan menikahiku, bahkan jika aku mau, pantatku besar, aku mudah diberi makan, aku pasti bisa memberi awan cahaya banyak bayi, kata seorang wanita gemuk. Ah Luo berkata dengan keras, kalian semua diam, impian Wind Light Cloud adalah menikah denganku, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya sendiri. Semua wanita memandang Tang Zichen dan berkata, Wind Lightning, impianmu apakah benar-benar menikahinya? Hati Tang Zichen agak rumit, dan dalam hati dia berkata, haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Lagi pula, jika aku menyangkalnya, Ah Luo pasti akan kehilangan muka, dan meskipun dia tidak terlalu memikirkanku sebelumnya, dia adalah cucu dari 10 kaisar Dewa Agung, jadi tidak baik menyinggung perasaannya. Saat Tang Zichen ragu-ragu, teriakan lain keluar, Ah Luo berbicara omong kosong. Orang yang berbicara adalah Liang Xin. Liang Xin, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kamu adalah wanita cantik yang terkenal di dunia utama. Apakah kamu juga ingin mencuri angin dan awan tipis dari kami? Kerumunan mengutuk Liang Xin. Liang Xin memandang Tang Zichen dan berkata, Feng Xiaoyun, meskipun kamu memiliki hak untuk memilih, aku masih ingin mengatakan, jika kamu laki-laki, jangan menyangkal apa yang telah kamu lakukan, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam, apakah kamu berani mengakuinya? Apakah kamu berani bertanggung jawab? Tang Zichen tertawa, Liang Xin, aku tidur denganmu tadi malam, apa yang tidak berani aku akui? Tang Zichen berkata dengan keras. Liang Xin tersenyum, tidak pernah menyangka Tang Zichen akan mengatakannya dengan sangat keras, dia memang laki-laki. Oke, kamu sendiri sudah mengakuinya. Jadi apakah kamu berani bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan? Tentu saja aku berani, itu sebabnya aku memberitahumu tadi pagi bahwa aku akan menikah denganmu, tapi sayangnya kamu tidak melakukannya, jadi kamu melewatkan tanggung jawabku. Aku hanya punya beberapa pemikiran lagi untuk dilakukan pagi ini. Jangan membuat alasan, jika aku tidak bersikap cukup baik, kamu tidak akan menatapku, apalagi membuatku bertanggung jawab. Liang Xin hendak mengatakan sesuatu, bahwa Ah Luo sudah menahan amarahnya. Ah Luo berteriak, cukup Windy, kamu sudah terlalu mengecewakanku. Tang Zichen menatap Ah Luo dan tersenyum, bagaimana aku mengecewakanmu? Kamu memberitahu kakek sang bahwa kamu ingin menikah denganku sementara, pada saat yang sama, kamu diam-diam terlibat dengan Liang Xin.
Tang Zichen berkata, maaf aku pernah ingin menikah denganmu sekali tapi sayangnya kamu sama sekali tidak memperlakukanku sebagai salah satu dari jenismu sendiri, dan sekarang, hanya ini dan itu. Angin petir kamu, Hicks. Ah Luo merasa sangat sedih dan menangis. Hati Tang Zichen mendengus dingin. Tang Zichen berkata dengan lantang, terima kasih para wanita atas cintamu kepadaku. Windy pasti akan mengingatnya, tetapi untuk saat ini, Windy tidak memiliki rencana untuk menikah, tetapi jika di masa depan Windy ingin menikah, aku pasti akan melakukannya. Mengirimkan undangan ke semua wanita di alam semesta, mengundang Anda untuk datang dan mencalonkan diri dalam pemilihan, dan jika Anda masih tertarik pada saya saat itu, Anda semua akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Terima kasih. Semua orang hanya bisa menghela nafas dan berkata, Windy, kamu sendiri yang mengatakan ini, ketika saatnya tiba, kamu harus mengundangku untuk berpartisipasi, dan aku pasti akan berusaha untuk menjadi menantu perempuanmu. Kata wanita gendut itu. Tang Zichen mengangguk dan berkata, pasti. Para wanita hanya bisa mundur. Agar tidak menyinggung siapapun, Tang Zichen tidak memilih untuk mengikuti Liang Xin, lagi pula kelompok wanita ini semuanya adalah keturunan Kaisar Dewa. Liang Xin memandang Tang Zichen dengan kesal. Tang Zichen hanya bisa meminta maaf, namun, Tang Zichen bukan orang yang tidak bertanggung jawab, waktunya hari ini tidak tepat. Tang Zichen akan berbicara dengannya secara mendetail nanti. Kakek Liang Xin datang dan berkata dengan marah, angin ringan, cucu perempuanku selalu menjaga tubuhnya seperti batu giok. Tadi malam kamu menggunakan cara tercela untuk menghancurkan cucuku, dan sekarang kamu masih tidak bertanggung jawab, kamu bajingan. Bahkan jika kamu kembali murid sang tua, saya akan mengatakan begitu. Saat itu, sang tua muncul dan mendengus, Liang Lian, aku sudah di depanmu, kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi. Aku, kakek Liang Xin memucat. Sang tua berkata, angin tidur dengan sendirinya, kamu masih punya alasan, bukan? Bahkan bagusnya Wind Lightning tidak membunuh cucu perempuanmu setelah tidur dengannya, tetapi kamu masih berani makan angsa, daging, memanjat naga dan phoenix. Ah kamu. Kakek Liang Xin sangat kesal. Tang Zichen sibuk berkata, Tuan, tolong jangan katakan itu tentang mereka. Sang tua berkata, murid, jangan khawatir, dengan saya di sini tidak ada yang berani lebih bertanggung jawab daripada Anda. Tang Zichen menghela nafas, aku tidak pernah ingin menjadi sampah, baru saja aku hanya tidak ingin menyinggung wanita lain, itu sebabnya aku mengatakan itu. Sekarang tidak ada seorang pun secara pribadi aku bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Liang Xin. Liang Xin, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab, mulai sekarang Anda akan bersama saya, apakah Anda bersedia? Lupakan saja jika kamu tidak mau, ini kedua kalinya aku bertanya padamu, dan yang terakhir. Ya, kata Liang Xin tanpa memikirkannya. Kalau begitu, tapi kita harus merahasiakannya untuk saat ini, kan? Selama kamu yang bertanggung jawab, tidak masalah, kata Liang Xin dengan gembira. Tang Zichen berkata, Tuan, masalahnya sudah selesai. Baik, selama kamu menyukainya, tapi, Sisi Ah Luo. Lupakan saja, bolehkah aku mengubah permintaanku yang lain sekarang? Tentu, apa yang ingin kamu ubah? Aku akan mewujudkannya untukmu. Saat aku memikirkannya. Oke, mari kita berhenti di situ, kompetisi bela diri dewa akan segera dimulai, kompetisi bela diri dewa terakhir, Light Cloud, apakah kamu percaya diri? Tang Zichen tersenyum sedikit, untuk akhirnya, saya telah mencapai bagian yang paling saya percayai. Apa, hubunganmu yang paling percaya diri? Bagaimana dengan yang dibandingkan sebelumnya? Sang tua bertanya. Tang Zichen berkata, kompetisi otak ilahi dan kompetisi catur ilahi yang dibandingkan sebelumnya hanyalah yang tidak saya kuasai. Sang tua memutar matanya dan berkata, yang kamu tidak terlalu pandai semuanya telah memenangkan kejuaraan,
jadi apa yang harus kamu menangkan dalam kompetisi peperangan ilahi berikutnya? Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Pembawa acara berteriak, semuanya, harap diam, kompetisi bela diri ilahi ini akan segera dimulai. Kompetisi bela diri ilahi tahun ini, seperti sebelumnya, dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, perang rekan, bagian kedua, perang lintas level. Yang pertama akan kita lakukan adalah perang rekan. Yang disebut perang rekan adalah perang antara orang-orang dengan kekuatan suci yang sama dari peringkat dewa yang sama dan kuda yang sama. Kita akan mulai dengan satu dewa yang lebih rendah dan meminta setiap orang satu dewa yang lebih rendah untuk maju. Lebih dari selusin orang melangkah maju, semuanya adalah satu dewa yang lebih rendah. Setelah beberapa pertempuran, salah satunya, dewa rendah satu kuda, menjadi juara. Dan seterusnya. Satu pengendara melewati dua, dua melewati tiga. Tang Zichen adalah dewa tengah 10 kuda, jadi beberapa menunggu. Akhirnya, setelah setengah hari, giliran Tang Zichen. Tolong minta semua dewa tengah 10 kuda untuk keluar. Secara total, lebih dari 10 dewa tengah berjalan keluar, termasuk Tang Zichen. Pembawa acara berkata, 30 dari kalian ayo duel gratis, yang menang pada akhirnya adalah juara dari dewa tengah 10 kuda. Tang Zichen segera berkata, ini terlalu membuang-buang waktu, saya hanya akan mengumumkan bahwa saya adalah juara dari Dewa Tengah 10 Kuda, baiklah, juara dari kelompok Dewa Tengah 10 Kuda keluar, Anda dapat melanjutkan ke kelompok berikutnya dari Dewa Tengah 11 Kuda. Tuan rumah tidak mengatakan apa-apa tetapi, di dalam hatinya, dia berkata angin yang sepoi-sepoi, sangat sombong. Benar saja, salah satu pria yang berada di alam dan kekuatan ilahi yang sama dengan Tang Zichen mengamuk, petir angin, apa maksudmu? Maksudku jelas, semua orang di alam yang sama dan dengan kekuatan ilahi yang sama denganku bukanlah tandinganku, tidak perlu membuang waktu lagi untuk membandingkan, aku hanya akan menjadi juara. Persetan, apakah kamu yakin aku akan menidurimu dengan satu pukulan? Teriak pria itu. Don menggelengkan kepalanya, jelas aku tidak percaya. Rumput, pria dengan alam yang sama dan kekuatan ilahi yang sama itu tiba-tiba melontarkan pukulan ke Tang Zichen. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, terlalu lemah. Kaca. Detik berikutnya, lengan pria itu patah. Orang itu berteriak. Kaca Tang Zichen bergerak lagi, leher orang itu patah, tentu saja orang itu tidak mati dan masih hidup. Tang Zichen menendang pria itu dan menerbangkannya. Kerumunan tercengang melihat Tang Zichen menusuk rekannya dengan sangat bersih. Tang Zichen adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi di bagian kedua, pertempuran di atas Bagian kedua dari kompetisi bela diri ilahi, pertempuran di atas, bukan untuk semua orang. Orang itu harus memiliki kekuatan di atas untuk berpartisipasi. Tang Zichen berteriak, apakah ada orang lain yang memiliki pendapat berbeda tentang saya sebagai pemenang grup ini? Aku. Seorang wanita dengan wajah murung keluar, orang ini bernama Gu Liuyue. Ketika semua orang melihat bulan mengalir kuno, mereka semua diam-diam berkata, bulan mengalir kuno juga merupakan dewa tengah 10 kuda. Ini adalah pertunjukan yang bagus. Bulan mengalir kuno sangat terkenal dalam puluhan juta tahun terakhir, dia bahkan menang ujian Tuhan sebelumnya. Kilat angin dan bulan mengalir kuno berada pada level yang sama dan dengan kekuatan ilahi yang sama. Apakah petir angin cocok untuk bulan mengalir kuno? Sulit untuk dikatakan. Don melihat yang satu itu. Wanita berambut pendek itu tersenyum dan berkata, tolong sebutkan namamu, saya tidak melawan orang yang tidak dikenal. Wanita itu mengangkat kepalanya, wajahnya sepucat pria kulit hitam. Wind Lightning, sangat bagus. Awalnya aku mengira kamu hanya dewa yang lebih rendah dan tidak memiliki kesempatan untuk melawanmu, tapi sekarang kamu tiba-tiba menjadi dewa perantara 10 kuda, aku bisa mengalahkanmu. Mengapa kamu ingin memukulku?
Siapapun yang tampan aku akan mengalahkan yang aku lihat, kata Gu Liu Yue dengan tatapan tajam. Tang Zichen terdiam, apakah ini pujian untuk Tang Zichen atau apa? Tang Zichen berkata, mungkinkah pria tampan itu memiliki dendam terhadapmu? Gu Liu Yue tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya menunjukkan niat membunuh. Alasan mengapa dia sangat membenci pria tampan adalah karena dia pernah ditipu oleh pria tampan, dan setelah mengambil kesuciannya, dia mencampakkannya. Sejak saat itu ketika Gu Liu Yue melihat seorang pria tampan, dia memukulinya dengan kasar, atau bahkan membunuhnya. Tentu saja, membunuh atau memukul tergantung pada tingkat ketampanan, dan jika sangat tampan, maka bunuhlah. Tang Zichen, di sisi lain, jelas termasuk dalam kategori pembunuhan. Mati. Gu Liu Yue menatap Tang Zichen dengan kebencian, menyebabkan Tang Zichen menjadi sangat tertekan, seolah-olah dia telah menipunya secara fisik. Persetan. Tang Zichen mengutuk dan langsung menyapanya. Semua orang melihat Gu Liu Yue ini adalah seorang jenius yang relatif terkenal, tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Tang Zichen. Semua orang tidak tahu apakah petir angin adalah lawan Gu Liu Yue. Saya mendengar bahwa Gu Liu Yue pernah mengalahkan dewa itu 10 kuda lebih kuat darinya, dan mampu melewati 10 kuda untuk dikalahkan. Ini luar biasa. Ketika Tang Zichen melihat Gu Liu Yue bergerak, dia bisa tahu sekilas bahwa dia memiliki 2 serangan terhadapnya. Sayangnya, Tang Zichen tidak menaruhnya di matanya. Tang Zichen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan Tang Zichen juga segera menggunakan serangkaian teknik tinju untuk membandingkannya. Boom! Tinju saling bentrok, dan dengan kekuatan suci yang sama, perbandingannya adalah siapa yang memiliki teknik tinju yang lebih baik. Wow! Gu Liu Yue mundur selusin langkah, sementara Tang Zichen, yang tetap di tempatnya, jelas memiliki teknik tinju yang lebih kuat daripada teknik Gu Liu Yue. Tubuh Gu Liu Yue bergetar, Divine Thunder Fist-nya yang begitu kuat, sebenarnya bukan tandingan Tang Zichen. Itu tidak mungkin. Ancient Flowing Moon memandang Tang Zichen dengan kaget. Kerumunan sekarang juga terkejut. Wind Lightning benar-benar layak menjadi seorang jenius, bahkan jenius yang cukup terkenal. Gu Liu Yue telah mengalahkan. Tang Zichen berkata, Gu Liu Yue, apakah perlu melangkah lebih jauh? Kamu bukan tandinganku. Yah. Tubuh Gu Liu Yue bergetar karena marah. Pembawa acara berteriak, grup Dewa Tengah 10 Kuda, Wind Light Cloud telah memenangkan kejuaraan tingkat yang sama. Selamat Wind Lightning, ini adalah gelar kejuaraan keempat yang Anda dapatkan. Terima kasih. Tang Zichen menerima trofi kejuaraan lainnya. Gu Liu Yue itu memandang Tang Zichen dengan kebencian. Tang Zichen sangat kesal dan berkata dalam hatinya, Neurotik kurang terampil dari yang lain, kenapa kamu menatapku seperti itu? Selanjutnya kompetisi dilanjutkan, 11 kuda di grup Central Guard. Tang Zichen menoleh untuk melihat Gu Liu Yue dan menemukan bahwa gadis ini masih menatap Tang Zichen dengan kebencian. Sialan, Tang Zichen tidak bisa menahannya. Tang Zichen berjalan mendekat dan bertanya, kenapa kamu terus menatapku? Gu Liu Yue berkata, Wind Lightning, aku pasti akan membunuhmu. Tang Zichen berkata dengan tertekan, hanya karena aku mencuri kejuaraan milikmu. Salah, aku tidak peduli tentang kejuaraan, aku akan membunuhmu karena kamu tampan. Sial, ada apa denganmu? Aku tampan. Apakah karena aku tampan dan kamu tidak bisa membunuhku? Wind Lightning, tidak kurang dari 100 pria tampan telah mati di tanganku, dan aku bersumpah bahwa setiap pria tampan akan mati. Gu Liu Yue kehilangan akal sehatnya dan berkata, benar-benar gila, aku ingin tahu kenapa. Kata Don Zichen. Yah, aku akan membiarkanmu mati mengetahui itu karena pada suatu waktu, seorang pria tampan menipuku karena kesucianku, jadi aku akan bersumpah. Baik, kamu pergi ke neraka. Bang!
Tang Zichen menamparkan Gu Liuyue dan menjatuhkannya. Pada saat itu, seorang pria Dewa Kaisar muncul dan berkata dengan marah, "Kilat angin, pertandingan sudah berakhir, dan kamu masih berani menyakiti cucu perempuanku." Tang Zichen berkata, "Dialah yang mencoba membunuhku, psiko. Wind Lightning, kamu tidak bergantung pada Old Sang dan mengamuk. Sial, apakah aku sudah merajalela?" Tang Zichen benar-benar ingin memotong Kaisar Dewa ini, jelas bahwa cucunya gila. Pria Kaisar Dewa itu berkata, "Cucu perempuanku pernah ditipu, semangatnya telah dirangsang, meskipun dia ingin membunuhmu tetapi sekarang dia bukan tandinganmu, tidak mungkin bagimu untuk dibunuh, mengapa kamu masih ingin menyakitinya?" Tang Zichen sedikit kesal melihat Kaisar Dewa ini bersikap tidak masuk akal dan berkata, "Apa yang tetua katakan, jika kekuatanku lebih rendah darinya, maka apakah aku pantas dibunuh olehnya? Tidakkah kamu mendengar bahwa pria tampan itu yang mati di tangannya sudah ratusan orang tak berdosa yang nyawanya mati sia-sia? Tapi kamu bukan mereka. Harus omong kosong malas, singkatnya, jika cucumu mencoba menyakitiku lagi, aku akan memenggal kepalanya." Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Sang tua berkata, "Petir angin, segel kuno itu, yang kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dariku, adalah Kaisar Dewa yang baru. Tidak heran. Lupakan saja, Wind Lightning, Ancient Flowing Moon itu tidak bisa membunuhmu," kata sang tua, menasihati Tang Zichen untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. "Guru, saya merasa tertekan." Tang Zichen tanpa sadar menoleh untuk melihat bulan kuno yang mengalir di kejauhan, dan menemukan bahwa wanita gila itu masih menatap Tang Zichen dengan kebencian. "Tuan, Anda tahu, wanita gila itu masih menatapku dengan kebencian, begitu, dia benar-benar tidak akan berhenti sampai dia membunuhku." Tang Zichen berkata dengan tragis, menghadapi wanita gila semacam ini, benar-benar tidak ada yang bisa dia melakukan. "Aduh, mari kita tunggu sebentar lagi." Tang Zichen tidak lagi kuat di bulan kuno yang mengalir itu. Jadi, kompetisi di level yang sama tidak berakhir hingga pagi hari ketiga. Semuanya, kompetisi bela diri ilahi, kompetisi sesama telah berakhir. Selamat kepada semua dewa yang memenangkan kompetisi sesama. Saya harap Anda dapat terus bekerja dengan baik dan masih mendapatkannya di perjamuan super berikutnya. Hal berikutnya yang akan kita lakukan sekarang adalah over level war. Yang disebut over the top war ini untuk mereka yang sangat kuat. Beberapa orang dengan kekuatan super bahkan tidak dapat menemukan lawan di level yang sama, jadi apa yang harus dilakukan? Mereka dapat menantang seseorang yang lebih tinggi dari mereka. Misalnya, satu dewa yang lebih rendah menantang 2 atau 3 dewa yang lebih rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang dapat melewati level lebih banyak. Seperti yang Anda ketahui, di kompetisi peperangan ilahi terakhir, salah satu jenius super kami, Yuan Muzuang, berhasil menantang 13 kuda kekuatan ilahi di atas, dan tahun ini apakah ada orang yang lebih kuat darinya? Bisakah lebih dari 13 kuda melewati batas? Sebelum pembawa acara selesai berbicara, Tang Zichen berteriak, "Tidak perlu ragu, saya bisa." Semua orang tiba-tiba menatap Tang Zichen. Semua orang mengutuk dalam hati mereka, apa-apaan ini, bukan dia lagi. Memang, Tang Zichen begitu lazim sehingga penonton merasa bahwa perjamuan super tahun ini didedikasikan untuk Tang Zi. Dibuka oleh Tang Zichen. Tapi ternyata tidak. Pada hari pertama kompetisi makanan, rusa ilahi Tang Zichen memenangkan kejuaraan kompetisi otak dewa. Tang Zichen memperjuangkan dan memecahkan rekor alam semesta, bahkan sampai tidak ada yang bisa memecahkan rekornya kompetisi catur ilahi. Tang Zichen menciptakan rekor alam semesta lain, mengalahkan juara tahun sebelumnya dengan menjatuhkan 80 buah
rekor semacam ini, mungkin tidak ada yang bisa memecahkannya. Pola ilahi alam semesta, Tang Zichen menumbuhkan 40 kuda dan memecahkan rekor alam semesta, mungkin tidak ada yang bisa memecahkan rekornya. Dengan beban yang begitu berat, semua orang merasa datang untuk menemani Tang Zichen. Tuan rumah juga terlihat sedikit kesal karena Tang Zichen sangat terkenal dan tidak rendah hati sama sekali. Winlight Cloud, apa yang kamu inginkan lagi? Tanya moderator. Tang Zichen berkata, jangan meragukannya, apa yang baru saja kamu katakan, lebih dari 13 tantangan kekuatan ilahi kuda, aku bisa. Benarkah? Kalau begitu mari kita undang juara dari 23 kuda Divine Power Midgard untuk keluar dan berhadapan denganmu. Tang Zichen berkata, baik, panggil dia. Detik berikutnya, seorang pria terbang keluar dengan wajah garang. Pria ini adalah Dewa Tengah Kekuatan Ilahi 23 kuda, yang sebelumnya telah memenangkan tingkat kejuaraan ini. Jika Tang Zichen bisa mengalahkannya, maka Tang Zichen dengan mudah memecahkan rekor jenius Yuan Muzuang itu. Winlight Cloud, semoga sukses tidak selalu menyertaimu, aku pasti akan mengalahkanmu. Kata juara Midgard 23 kuda itu. Tang Zichen berkata, beri aku namamu. Kakekmu aku juga, Feeling Thunder. Setelah mengatakan itu, pedang panjang muncul di tangan lumbering Thunderton. Bas, pedang panjang itu mengenai Tang Zichen. Dan Tang Zichen berdiri di tempatnya, tak bergerak. Semua orang mengira Tang Zichen tidak terkunci oleh momentum Feeling Thunder, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Sang tua berkeringat dingin dan hendak bergerak ketika Kaisar Dewa berkata, Sang tua, jangan melanggar aturan atau kamu akan menyinggung Kaisar Dewa. Tidak ada yang bisa dilakukan sang tua, meskipun dia adalah salah satu dari 10 Kaisar Dewa. Jika kamu menyinggung Kaisar Dewa, kamu tidak akan lucu. Saat pisaunya hendak jatuh, Tang Zichen bergerak. Gambar itu membeku saat ini, dan saya melihat Tang Zichen tidak bergerak 1 inci pun. 2 jari memegang pisau penebang guntur di antara jari-jarinya. Lumbering Thunder tercengang. Seluruh arena tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? 2 jari Wind Lightning menangkap bilah lumbering Thunder. Jari-jari Tang Zichen ingin mendorong, tetapi Tang Zichen tahu bahwa dengan kekuatan sucinya, dia tidak akan bisa bergulat dengan pisau Feeling Thunder, jadi agar tidak membodohi dirinya sendiri, lebih baik tidak bergulat dengan pisaunya. Jari-jari Tang Zichen melepaskan pisau Feeling Thunder dan tersenyum. Feeling Thunder, apakah perlu dilanjutkan? Lumbering Thunder sekarang terintimidasi oleh 2 jari Tang Zichen yang memegang pisaunya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, selamat, kamu telah berhasil melintasi 13 kuda, kamu dapat terus menantang melintasi 14 kuda atau bahkan lebih kuat. Terima kasih atas pengakuannya. Tang Zichen tersenyum tipis. Kerumunan memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Begitu saja, dia dengan mudah mengikat rekor Yuan Muzuang lagi. Di Super Banquet terakhir, rekor Yuan Muzuang adalah 13, tapi tentu saja, rekor Yuan Muzuang tidak berarti itu adalah rekor alam semesta, dan rekor alam semesta adalah 16. Tang Zichen harus mengalahkan juara 26 kuda para dewa untuk mengikat rekor alam semesta. Bersambung.